Ya Mas. Iya. Itu apa? Kakinya itu segini lebih. Saya pernah mengikuti soalnya. Waktu itu habis hujan, kebetulan tapak kakinya kan kelihatan Mas. Dia nggak lari, dia jalan pelan gitu kan napaknya itu. Kalau lari kan pasti ada cakarannya balik gitu. Oh, tapak dia lari sama tapak dia jalan itu berbeda. Dia jalan beda. Oke. Dia larinya kenapa itu pasti cakarannya kelihatan. Sebesar apa itu Mas? Gini aja masih kurang Mas. Telapak kita masih kurang? Iya, aku mengikuti soalnya. Berarti sempat bertatapan secara visual ya? Yo dari jarak jauh Mas, mereka melihat, aku melihat terus balik. Karena kayak gitu tuh, kalau kita jalan, entah di gunung mana, di hutan mana, kalau mereka itu jalan, kita kepapasan, kita nggak usah panik, nggak usah banyak ribut bahasa itu, diam, cukup diam. Kalau itu mereka itu udah apa ekornya ke atas, itu berhati-hati, dia mau jalan itu. Oke. Tapi kalau goyang-goyang, itu dia menunggu, itu tanda-tandanya lah seperti itu. Jadi kalau ketemu kayak gitu, ya udah kita geser, jalannya kita geser ke kiri lah. Tahap itu ke kiri biar mereka jalan dulu. Kita nggak usah pakai banyak gerakan. Jangan panik, kalau panik kamu pasti keserang. Ada apa? Santai dulu aku bilang itu. Padahal yang apa tapaknya itu udah saya hapus dengan kaki saya biar dia tidak takut. Itu sering Mas, sering ya. Itu tak hapus, gitu tak hapus. Terus dia ada kelihatan dia berhenti, dia ada gerakan itu aku paham. Terus saya suruh berhenti, teman-teman saya suruh bikin itu teh atau kopi itu. Terus dia nanya, ada apa? Enggak apa-apa, itu celeng. Itu jadi suara apa? Celeng, aku bilang celeng lewat itu aku. Padahal dia itu kasih itu, ternyata dia itu beol Mas, kalau dia bilang orang itu. Itu BR. Dia udah kelihatan selesai beolnya, dia pergi. Kita makan apa itu udah clear, kita jalan. Saya senterin. Ini buktinya tahinya masih keluar asapnya gini. Masih ngebul. Ini kamu pegang, angkat dah. Wih, anget. Ini tadi udah diem, udah pergi aku bilang.
Assalamualaikum brother. Masih di channel Jelajah Malam. Saat ini gue pengen membahas sebuah topik. Tapi topik yang gak biasa ya. Kalau Jelajah Malam kan biasanya orang bercerita tentang hantu. Atau hal-hal yang sifatnya mistis dan metafisikal lah. Tapi kali ini gue mau bercerita tentang sesuatu yang menggelitik gue dalam 1 bulan ini. Dimana banyak sekali kebakaran hutan. Dan di situ ada beberapa di media sosial yang memposting sempat melihat penampakan harimau Jawa yang bisa dibilang sudah dari tahun 1980 dinyatakan punah. Sudah nggak ada lagi tuh harimau Jawa. Faktanya kemungkinan masih ada. Nah, hari ini gue sedang bersama seseorang yang memang malam melintang di pegunungan seputaran Jawa. Jadi beliau ini pengalamannya banyak sekali dan juga beliau sudah melihat berbagai macam hewan yang masih ada dan masih eksis yang mungkin kita anggap udah nggak ada. Gue langsung perkenalkan hari ini masih dengan Mas John Dit. Sehat Mas? Lagi, ya. Ini dia Mas. Jadi ini nih sekedar sharing ngobrol-ngobrol ngopi aja gitu ya. Ya. Nah jadi kalau dulu kan pendapatnya itu kalau harimau Jawa itu sudah dinyatakan punah di Indonesia itu dari tahun 1980. Ya. Tapi kalau gue kan basic gue, saya juga suka berburu Mas Susarang. Tapi saya berburu juga yang bertanggung jawab lah hal-hal yang tidak dilindungi gitu. Ada beberapa kawan di daerah saya nggak usah sebut Jawa Timur yang mana sempat mendapatkan di dekat bekas cakaran di pohon itu bulu, dan bulunya ini identik dengan memang harimau loreng. Nah, jadi di kalangan kami itu beberapa orang meyakini kalau mereka itu sebenarnya masih eksis, masih ada sebenarnya. Pendapat Mas John sendiri gimana nih? Yo itu tinggal Masnya melihatnya itu kalau yang Jawa itu lerengannya itu kecil-kecil Mas biasanya. Oh, ininya hitam-hitamnya itu. Yang Sumatera, yang Banyuwangi dan gunung mana itu ada yang paling tidak ya 3 jari. Itu yang kadang 1 jari, 2 jari gini. Itu ciri-ciri. Dia tuh pola lorengnya kecil-kecil kalau ya, Jawa ya. Kecil kayak kalau kita itu sakit masuk angin dikerikin itu. Bisa ya. Nah, iyalah. Ini Mas John Dit bisa ngomong begini nih artinya nih. Pernah ngeliat dong berarti? Wah nggak usah diceritakan Mas. Gitu. Nggak usah diceritakan, oke nggak usah diceritakan. Nggak usah diceritakan, tapi yo banyaklah ketemu. Kadang mereka lagi kumpul apa, kalau kita bilang klemah-klemah gitu lah, apa kata lainnya. Males-malesan. Enggak, istilahnya habis makan biasa mereka itu kumpul keluarga apa itu sama rombongan itu, dia itu nyari rumput, tempat rumput itu. Guling-guling. Wah, guling-guling itu. Ya berjemur lah, bilang gitu aja. Oh gitu. Iya. Berarti memang sebenarnya alhamdulillahnya masih ada mereka ya. Yo dibilang itu, yo kita nggak usah bilang ada dan tidak. Yang paham aja mereka. Yang paham itu. aja. Yo kalau nggak itu yo di sana Banyuwangi sana masih banyak. Yang gede-gede. Ya, itu. Tadi tuh sebenarnya gue mau sebut Jawa Timur, pas jadi udah nyebut Banyuwangi. Ya udahlah. Tapi ini Mas, kalau menurut yang beberapa saksi mata ya, kalau kita juga sering hunting ya, itu katanya harimau Jawa itu besar dibanding harimau Sumatera katanya. Iya Mas. Iya. Itu apa? Kakinya itu segini lebih. Saya pernah mengikuti soalnya. Waktu itu habis hujan, kebetulan tapak kakinya kan kelihatan Mas. Dia nggak lari, dia jalan pelan gitu kan napaknya itu. Kalau lari kan pasti ada cakarannya balik gitu. Oh, tapak dia lari sama tapak dia jalan itu berbeda. Jalan beda. Oke. Dia larinya kenapa itu pasti cakarannya kelihatan. Sebesar apa itu Mas? Gini aja masih kurang Mas. Telapak kita masih kurang? Iya, aku mengikuti soalnya. Mengikuti belakangnya. Sampai dia kelihatan, nengok gini, ya udah aku balik. Berarti sempat bertatapan secara visual ya? Yo dari jarak jauh Mas, mereka melihat, aku melihat terus balik. Karena kayak gitu tuh,
kalau kita jalan, entah di gunung mana, di hutan mana, kalau mereka itu jalan kita kepapasan, kita nggak usah panik, nggak usah banyak ribut bahasa itu, diam, cukup diam. Kalau itu mereka itu udah apa ekornya ke atas, itu berhati-hati, dia mau jalan itu. Oke. Tapi kalau goyang-goyang, itu dia menunggu, itu tanda-tandanya lah seperti itu. Jadi kalau ketemu kayak gitu, ya udah kita geser, jalannya kita geser ke kiri lah. Tahap itu ke kiri biar mereka jalan dulu. Kita nggak usah pakai banyak gerakan. Jangan panik, kalau panik kamu pasti keserang. Jangan bikin gerakan yang mengejutkan. Iya, di situ di mana tempat, di negara sana ya tetap kayak gitu, Mas. Oh gitu. Oke. Mereka itu sistemnya seperti apa sih? Maksudnya mereka bersarangkah atau nomaden berpindah-pindah atau gimana bisa, Mas? Itu sarangnya ada, Mas. Ada sarangnya. Itu berkelompok. Tapi kalau begitu dia udah merasa jantan dewasa, itu harus pisah dari kelompok itu. Harus perang dengan rajanya dulu, yang kuat dulu. Teritorial mereka. Di situ masing-masing dapat teritorial sendiri. Buat nyari, biasa buat nyari perempuan kan seperti itu. Oke. Berarti mereka ini bisa dibilang masih bisa ditemuin di tempat-tempat yang lebih baik kita nggak usah tahu lah ya intinya. Itu sering aku ketemu di gunung sana-sana, tapi aku diem. Oh gitu. Makanya kadang waktu itu aku jalan, teman aku sering di depan. Ada gerakan gitu. Saya diem. Saya terus nunggu teman yang dari belakang, soalnya malam, Mas. Nunggu, aku bilang, bikin kopi apa, teh apa, masak-masak dulu. Ada apa? Santai dulu, aku bilang gitu. Padahal yang tapaknya itu udah saya hapus dengan kaki saya, biar dia tidak takut. Gitu. Itu sering, Mas. Sering ya. Itu tak hapus. Terus dia ada kelihatan dia berhenti. Dia ada gerakan itu aku paham. Terus saya suruh berhenti, teman-teman saya suruh bikin itu teh atau kopi itu. Terus dia nanya, ada apa? Enggak apa-apa, itu celeng. Itu dari suara apa? Celeng, aku bilang celeng lewat itu aku. Padahal dia itu kasih itu, ternyata dia itu beol, Mas, kalau dia bilang orang itu. Itu BR. Dia udah kelihatan selesai beolnya, dia pergi. Kita makan apa itu udah clear, kita jalan. Saya senterin. Ini buktinya tahinya masih keluar asapnya gini. Masih ngebul. Ini kamu pegang, angkat dah. Wih, anget. Ini tadi udah diem, udah pergi, aku bilang. Jalan aja. Mereka itu pada prinsipnya kalau ketemu manusia itu gimana sih, maksudnya kita ini masuk nggak sih dalam daftar menu makanannya mereka, atau mereka cenderung menghindar ketemu kita? Itu selama makanannya dia itu ndak diambil, ndak dibunuh, ndak diburu, Mas. Dia masih santai, Mas. Selama ya kalau di seberang sana itu yang udah dibikin sawit itu, makanya banyak nyerang itu karena apa? Makanannya udah habis, ya. Kuat. Kasana gini. Awak dah kau mikir kini tapi iya. Tekan kali. Tekan Cuma nak niat pada tu kan, awak nak ngadu. Awak nak ngadu kan? Mila no pun dan lain. Mila lainnya. Apa kau batuin aja kami? Kami takut. Kami takutnya. Tutorialnya dia dipakai buat lahan. Gimana dia ndak nyerang? Iya. Bahkan ada kan berarti sopir bego aja diserang itu banyak terdengar, Mas. Lahannya dijadikan sawit, babi hutannya ditembakin pemburu, akhirnya mereka mau nggak mau ya. Iya, yo kayak ibaratnya tanah punya emas saja. Mungkin bikin kebun apa itu.
kebun udah kamu tanami, aku datang ke situ terus tak orak-arik gimana? Ya ngamuk lah. Ya sama aja seperti itu Mas. Itu bahasa hewan kalau kita bisa ngomong ya gitu. Oh gitu. Berarti mereka ini biasanya berada di ketinggian ya? Kalau yang di pegunungan? Ya di lembah itu ada Mas, di lembah itu. Lembah pun ada ya? Itu biasanya hati-hati kalau ada apa suara ini, ada kode ini. Suara gimana tuh contohnya tuh? Suara biasanya dia suara kayak ngorok itu. Dengar itu udah berarti deket itu Mas. Rrrt, rrrt. Wah. Kayak kucing lagi gitu ya? Itu kayak gitu. Oh, itu gitu. biasanya dia tuh kalau dengar tapak kaki kita, langkah kita, kaki kita, itu biasanya dia ngasih kode Mas. Kalau kode itu kamu terabas, ya sebab akibat pasti ada tuh Mas. Iya, Itu harus hati-hati di mana hutan, di mana. Makanya jangan lepas dari jalur, akibatnya ya bisa cilaka. ya ayo monggo. Ya monggo. Nih loh buat para pendaki ya, kalau bisa jangan lepas dari jalur yang udah ditentuin deh. Lu nggak tahu itu karena mereka itu kan teritorial ya, bisa dibilang. Iya Mas, itu kawasannya dia tuh sekitar tuh biasa. Dia nanti kalau udah tahu kadang di situ ada cakarannya di pohon itu, berhati-hati. Di situ pasti dia tuh ngencingin di situ Mas, buat nitik tanda wilayahnya itu. Jadi mereka buat nandai hewan yang lain kalau masuk ke situ ya berarti perang dulu. Oh gitu. Yang pernah Mas temuin itu mereka itu kalau ada anaknya itu anaknya cuma berapa paling? Itu kadang anaknya itu 2, rata-rata 2, 3 itu Mas. Itu dulu ada sempet. Ya kebetulan ya dibilang temen ya kalau kayak gitu ya nggak anggap temen itu. Udah saya omongin, dia bilang dapet anak kucing, gue ini kayak gini ukuran gede nih, aku bilang lepasin aja. Nggak, ini mau saya jual. Dia udah hitungan kalkulator di sini Mas. Oke. Itu hati-hati kalau hitungan di sini Mas. Itu pada akhirnya itu semalam udah bermalam-malam dia ditungguin di rumahnya itu diputeri terus Mas. Setiap pagi dia nengok itu telapak itu ada berapa telapak itu keliling, bukan satu saja. Makanya kalau udah tahu kayak gitu, kecuali mereka itu anak itu nangis apa itu kecepit apa dahan apa kecepit kayu, itu kamu tolong. Udah kamu di mana? Kamu pasti nanti kasih hadiah. Tidak percaya buktikan. Oke. Tapi kalau kita menzolimi dia, itu pun sebaliknya. Ya berarti menantang, sama aja lah Mas. Mereka jual ya, mereka beli. Iya. Oh, berarti memang ya itu ya. Tapi yang kita sayangkan kan sekarang banyak pemburu yang kalau mendengar informasi ada seperti itu, bukannya mau gimana malah mau dihabisi ya. Pusing Mas kalau bilang kayak gitu. Ya gimana? Mereka seperti itu kalau diomongin ndak ikut. Dia mindsetnya ini Mas, saya dapat satu itu, dia udah kalkulator sini otaknya ini udah sekian Mas. Udah uang ya? Lah uang. Parameternya udah uang gitu ya? Iya. Kekacauan tuh di uang Mas, UUD, ujung-ujung duit ya. Iya padahal kan bisa dibilang kalau secara mata rantai ekosistem dia kan di puncak mata rantai makanan, artinya kalau harimau ini sudah nggak ada, artinya akan ada populasi yang meledak babi hutan, akhirnya jadinya hama ya kan? Jadi hama itu udah ada pengendalinya sebetulnya. Mereka itu habitatnya udah terlalu penuh segini, ibaratnya berapa puluh, 50, berarti di situ ada sekian itu udah ada. Iya. Tapi selama ini yang Mas Jondit pernah pengalaman, belum pernah ada kejadian mereka ini nyerang manusia di sini ya? Belum Mas. Belum ya?
kita nemuin di mana kita evakuasi orang MD yang udah mungkin sekian minggu, sekian bulan, itu tanda-tanda kekerasan dimakan itu tidak ada, Mas. Tulang masih utuh, cuman kadang kepala itu geser sekian meter itu wajar, mungkin buat mainan itu apa anjing hutan itu ada. Oh gitu. Iya. Jadi pada prinsipnya kalau kita nggak ganggu makanan mereka, ekosistem mereka, mereka juga nggak akan ganggu kita, Mas Jundit ya. Ya di situ, ya sama aja. Kalau kamu kerja apa terus makanan situ kita ambil di lemari apa itu, gimana sih kamu? Iya betul. Oke bro, mungkin ini sekelumit kisah ya dari segelintir orang-orang yang memang sering melakukan kegiatan di hutan dan alam bebas, sehingga mereka masih kadang bisa berinteraksi dengan hewan yang sudah kita anggap punah. Dan di sini gue agak menyayangkan kalau sampai nanti ada hal kayak kemarin yang gue lihat di media sosial itu, di mana ada di salah satu lereng gunung ada warga yang melihat penampakan seekor harimau dan itu di videoin dan itu disebarkan di media sosial yang mana menurut gue akan jadi lebih banyak mudarat dibanding manfaat bagi si harimau gitu. Itu akan mengundang orang-orang untuk yang pertama ada yang sekedar pengen tahu, akhirnya sosok nyari itu mengusik dia juga. Yang kedua, kalau sekedar itu kalau yang datang itu pemburu yang tidak bertanggung jawab, yang niatnya seperti Mas Jundit bilang tadi, di mindsetnya itu parameter sudah uang. Wah, mereka makin kasihan bro. Jadi kalau saran gue pun kalau suatu hari kita ngelihat itu nggak perlu kita sebarin di sosial media atau apapun itu, karena itu nggak guna, itu nggak bantu, karena mereka tuh lebih baik dibiarkan begitu aja gitu. Mungkin hidup tenang. Hidup tenang. Nah itu dia Mas Jundit. Nah buat Mas Jundit sendiri, pesan apa sih nih yang bisa disampaikan ke penonton Jelajah Malam tentang apa yang Mas Jundit lihat dan gimana mereka menyikapinya? Ya kalau bagi mereka yang sering berpetualang itu, mungkin kadang mereka itu tahu di situ ada apa rusa yang udah mati, mungkin habis dimakan itu jarak tempuhnya mereka nunggu itu sekian meter aja. Kalau kamu jauh, mau nggak jauh. Itu kalau mau ngambil aja, tapi jangan semuanya. Kalau pengen entah apa dagingnya rusa apa itu, ngambil aja. Tapi jangan semuanya. Kalau semuanya kamu diikuti, kamu udah dilihati, udah dipantau. Kayak CCTV itu. Iya, nggak percaya buktikan. Ya, jadi ini bro, kadang kalau harimau habis memangsa sesuatu, misalnya kijang, itu nggak dihabisin semua, ditinggal sama dia, ya kan? Iya. Ditinggal, mungkin dia akan balik lagi 2-3 kali ya kan, untuk habisin itu. Iya. Nah di saat kita di jalan menemukan itu, dan kita lihat ini bekas dimangsa harimau, tapi sih saran gue sih, ya lebih baik sih nggak usah lu usik lah, jangan juga lu sosok motong dikit ya, jadi penyakit. Iya itu radius sekian meter itu kamu diham. Oh, gokil. Oke, itu Mas Jundit, pesannya apa nih buat orang-orang yang nonton ini nih? Yo, intinya kalau tahu gitu udah, mungkin kalau pengen gambar buat sendiri, nggak usah disebarluaskan, karena sebab akibat diperluas itu kayak gitu tuh nanti mengakibatkan kasihan, karena mereka itu hewan kayak gitu tahu manusia itu ibaratnya dia sial. Sial kan ya, itu jadi kasihan. Biarkan mereka hidup seperti kita. Mereka juga punya keluarga, kita juga punya keluarga. Mereka juga pengen hidup kumpul dengan keluarga, kita juga sama. Intinya sikap apa yang kalian pahami aja. Ya ibaratnya nyikapinya dengan bijak lah ya. Nah di situ Mas. Oke, kalau gitu untuk pembahasan masalah harimau ini gue rasa cukup ya. Dan intinya gue pengen menyampaikan ke kalian, mereka itu masih ada. Dan tolong jangan diganggu bro. Oke, gitu aja sih ya. Gue Arfi dari tim Jelajah Malam undur diri, dan Mas Jundit makasih lagi untuk waktu dan sharing pengalamannya. Yes. Kapan-kapan lagi. Siap. Dan jangan lupa buat kalian yang ingin ke Gunung Lawu, apalagi pengen ketemu Mas Jundit, cari dia di Cemoro Kandang.
base camp Cemoro Kandang pasti ketemu. Iya. Tak tinggal pergi. Nanti nomornya Mas Jondit akan gue tinggalin di sini buat kalian yang emang pengen berkunjung dan pengen ketemu atau pengen dikawal ke atas bisa. Oke Mas Jondit? Iya, mantap. Monggo. Oke kalau gitu gue Arfi dari Jajah Malam undur diri dan Mas Jondit. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.